Besaran ganti rugi pun ditetapkan sewenang-wenang. Penelusuran tim kontroversi menemukan berbagai kecurangan penentuan ganti rugi dalam proyek pembangunan tol Batang Semarang. Berikut intisari laporannya untuk Anda. Ratusan warga desa Wungunrejo, Kendal, Jawa Tengah tak sanggup menahan emosi saat puluhan hektar lahan pertanian mereka digusur. Warga melampiaskan kemarahan dengan menghalang-halangi alat berat di depan mereka. Sebelumnya, warga yang lahannya tergusur proyek tol Batang Semarang, Jawa Tengah ini sempat berunjuk rasa di jalan desa. Mereka menyuarakan aksinya dengan membentangkan poster dan spanduk. Pemerintah dinilai bertindak tidak adil karena memberi uang ganti rugi di bawah harga pasar. Di saat perwakilan warga meminta eksekusi ditunda, mesin-mesin alat berat justru mulai dinyalakan. Hal ini kemudian menyulut emosi warga hingga terjadi ketegangan. Saya tidak terima dan saya tidak ikhlas. Kalau tanah saya dibeli 220 dan cara pemaksaan seperti ini. Ini bukan manusia namanya. Saya ini orang kecil, bukan pemerintah, tidak mau muluk-muluk orang desa. Tidak mau menyegah dan tidak mau apa-apa. Cuma ingin yang sesuai dengan orang-orang yang lain dan tangga desa yang lain. Harga 450 sampai ada yang 500, Wungunrejo 220. Ini mafia macam apa ini? Saya tanya kepada Pak Presiden Jokowi dan Pak Ganjar. Katanya panjenengan itu pemimpin yang merakyat. Mana jadinya? Ini rakyat penuh masalah. Harga 220 itu tidak bisa untuk membeli lahan pengganti, Pak. Hilangnya lahan pribadi ratusan warga ini dikarenakan pemerintah akan membangun infrastruktur proyek tol Batang Semarang. Atas nama kepentingan umum, lahan dan rumah warga akhirnya diambil pemerintah. Tol Batang Semarang memiliki panjang 75 km. Tol ini menjadi salah satu bagian dari tol Trans Jawa yang dikerjakan pemerintah. Tol Trans Jawa sendiri nantinya terbentang hampir 500 km, mulai dari Merak, Banten, hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Tol ini akan menghubungkan kota-kota besar, mulai dari Jakarta hingga Surabaya. Sejatinya tol Trans Jawa ini dibangun untuk mempercepat akses transportasi warga. Dan tentu saja diharapkan mengurangi kepadatan kendaraan, terutama di musim mudik lebaran. Pembangunan jalan bebas hambatan Batang Semarang tak semulus yang direncanakan. Dimulai sejak tahun 2016 lalu, pembangunan tersendat penolakan di wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ada sekitar 2.700 warga di 27 desa yang tergusur proyek tol ini. Selain rumah dan lahan, sejumlah sekolah juga ikut terkena imbasnya. Salah satunya SD 01 Sumbersari. Sekolah ini tepat berada di tengah jalan tol yang sedang dibangun. Batu sandungan lainnya adalah pembebasan lahan 3.873 bidang tanah. Semuanya sudah harus dibebaskan sebelum pengerjaan jalan dilakukan. Sebagian warga sudah memilih untuk pergi dan membongkar rumahnya sendiri. Sementara di desa Sumbersari, Wungunrejo dan Tejorojo, warga memilih bertahan. Harganya belum layak, Mas. Dan saya itu termasuknya orang yang ditokohkan di sini, Mas. Saya merasa kesel, jenuh dari dulu. Saya sudah bolak-balik minta Mbok, marilah kita datangkan appraisal dan untuk ketemukan warga biar ditaksir sesuai dengan tahun ini 2017 akhirnya harga layak. Kita kasih, Mas, semuanya, Mas. Nggak ada yang susah. Warga mengaku tanahnya dihargai Rp220.000 hingga Rp450.000. Harga ini di bawah harga pasaran yang mencapai 700 hingga 1,2 juta rupiah. Upaya dialog antar warga dengan panitia pembebasan lahan serta aparat desa juga tidak menghasilkan titik temu. Warga mengaku sulit mendapatkan lahan pengganti dari uang ganti rugi yang diberikan pemerintah. Basis menghitung ganti kerugian yang dilakukan oleh appraisal ini harusnya dari nilai yang saat ini yang ketika pelaksanaan ganti rugi itu dilaksanakan. Warga lainnya yang sudah tergusur kini hidup di rumah sangat sederhana. Caram dan 4 anggota keluarganya kini tinggal di gubuk kayu tanpa dinding. Setiap malam mereka tidur berhimpitan bersama tumpukan barang sisa gusuran.
Rumah milik Caram hanya dihargai Rp265.000 per meter. Hingga kini, ia tidak bisa membeli rumah baru karena harganya jauh lebih mahal. Ya ceritanya ya nggak bisa beli lagi, nggak bisa beli tanah lagi. Ya sudah 4 hari di pangan nyamuk tiap malam itu. Kalau mandi airnya tidak ada. Selain harga tanah yang dinilai terlalu murah, proses pengukuran lahan juga syarat permainan. Wong tanah 8.176 kok diukur ukuran dari sana itu cuma ada 7.323 meter. Kurangnya kan ada 850-an meter. Itu nggak ada yang bertanggung jawab, Mas. Saya ke BPN nggak ditindaklanjuti. Pengurangan jumlah luas lahan warga tentu menyalahi aturan. Yang sekarang kan peraturan HJUP di setiap wilayah ada, ya kan? Ya itu yang dilakukan, karena kalau lebih dari itu nggak bisa, nanti merugikan negara. Anda membayar lebih besar, nggak boleh juga di bawah itu, karena itu merugikan yang pemilik tanah. Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kendal mengakui data milik mereka adalah data tahun 2008 atau data 9 tahun lalu. Data usang menjadi penyebab banyaknya lahan warga yang luasnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Memang karena data itu data 2008 petanya, siapa adanya lah cerita, ini data 2008. Dari data 2008 itu baru kita dapat gunakan itu data yang seperti itu. Berarti selama periode 2008 sampai sebelum Bapak masuk 2016, memang ada data-data yang memang dikerjakan. Boleh sampaikan seperti itu. Temuan tim kontroversi lainnya adalah dugaan markup tanah di Desa Sumbersari, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal. Markup dilakukan atas tanah desa atau TKD. Daripada satu, 23 yang kena, tapi didaftarkan itu sampai terbayar sudah itu 78 meter persegi, berarti hampir 8 juta. Oh, jadi siapa yang bermain, Pak? Di dalam administrasi jelas BPN kena, karena ada satu kampung transport juga. Dia kan harus masing-masing, walaupun didaftarkan oleh kepala desa kan. Salah satu mantan anggota lembaga desa yang kami temui mengungkapkan hal serupa. Ketidaktelitian ini apa unsur sengaja apa tidak? Kalau dikatakan unsur tidak sengaja, tapi mengapa sampai terrealisasi terbayarkan uang? Kami mencoba mengkonfirmasinya kepada Kepala Desa Sumbersari. Sang Kepala Desa mengaku tidak pernah menerima uang, meski proses simbolisnya sudah dilakukan. Itu sudah dilaksanakan, misalnya tadinya seharusnya 30 miliar, yang itu langsung dikembalikan, sekarang hanya 8 miliar. Tapi uang itu kan tidak di tempat saya maupun di desa, kan masih di sana terus. Hanya apa itu namanya? Administrasi toh. Oh, berarti duitnya belum diterima? Ya belum, bikin negara masa bisa. Berbeda dengan Kepala Desa, pihak pejabat pembuat kesepakatan atau PPK mengaku sudah membayar. Uang senilai 30 miliar telah diserahkan dalam bentuk buku tabungan. Ke atas nama desa, karena itu tanahnya tanah kas desa, jadi kita bukakan rekening berdasarkan seperti tadi di situ kan, validasi itu kan adalah nama pihak yang berhak, luasan, jumlah nilai, terus bentuk ganti ruginya apa. Tim kontroversi menemukan aliran dana uang ganti rugi tanah desa masuk ke sejumlah rekening pribadi. Yang mengherankan, ada uang yang dikirim ke rekening orang yang telah meninggal. Istri almarhum mengaku tidak tahu menahu mengenai pembuatan buku tabungan. Ia hanya tahu ada pergantian pohon jati yang diberikan pihak desa setelah suaminya wafat. 20 juta itu keluarnya dari rekening ibu ya, Bu, berarti? Dari rekeningnya Bapak ditransferkan ke rekening Ke rekening ibu, terus? 20. Pembangunan infrastruktur yang berujung konflik memang kerap terjadi. Pembangunan tentu tak boleh mengorbankan warganya sendiri. Jika lahan dimiliki warga secara sah, pemerintah tentu harus membeli sesuai nilai ekonominya. Pembangunan tentu tidak boleh menjadi ancaman. Prosesnya tidak boleh mengorbankan warga. Infrastruktur sejatinya membuat warga makmur lewat bisnis yang tumbuh subur. Tentu tak elok jika membangun infrastruktur hanya dengan menggusur.
rasa terus